Welcome to Total Politik, teman-teman dan saudara-saudara di seluruh kepulauan Nusantara. Kita sudah bersama the one and only Paman Sam Hari Putra Arpo. Kepada para pendengar di seluruh dunia, inilah Paman Sam, disiarkan secara langsung di Total Politik dari Illinois, Amerika Serikat. Nih kita udah lama ya ini ya, nggak pakai video-video gini ya. Biasanya kita live kan. Biasanya live, video, lihat aja. Ini kalau video karena ini gue lihat biasanya Total Politik sedang asik dengan produk-produk baru. Iya, kan? produk baru ini gue lihat menarik juga gue lihat. Jadi dengan adanya produk baru, Paman Sam mulai dilupakan nih oleh tidak gitu Bapak. Nah kalau biasanya kita main video ini ada tema-tema spesifik. Jadi kalau live kita update situasi terkini, kalau video ini tema-tema spesifik. Gua mau kita ngebahas soal perdagangan Amerika dan Indonesia. Tema isu spesifik karena di bulan Agustus lalu terlihat bahwa neraca dagang kita itu surplus $1 miliar untuk dengan Amerika, tapi dengan China malah malah negatif ya, sekitar angkanya defisit sekitar 893 juta dolar Amerika. Waduh, nah biasa nih Ari Putra nih, semenjak mulai punya produk dengan juru bicara Menteri Perdagangan, udah ngomong perdagangan Indonesia Amerika aja gue lihat. Kita kan info-infonya A1 Paman. A1. A1. Nah, jadi gini yang terbaru ada kunjungan 2 menteri ke Amerika yang sempat viral bagaimana Jenderal Luhut Binsar Panjaitan disambut oleh Donald Trump gitu di White House, dan yang kedua adalah kunjungan Menteri Edi di Hawaii, dan dua-duanya heboh di Indonesia. Nah, coba gimana Paman melihat? Jadi memang menarik ya kalau dilihat hubungan commerce daripada Indonesia dengan Amerika. Sebenarnya kalau kita lihat Indonesia dan Amerika itu pasca Orde Baru, begitu runtuhnya Orde Lama, kita tuh menjadi sangat akrab dengan Amerika. Banyak investasi Amerika yang masuk ke Indonesia di sektor waktu itu adalah sektor-sektor oil kan, oil and gas, kemudian belakangan masuk kepada Freeport dan sektor-sektor teknologi tinggi. Nah, kekhasan daripada Amerika Indonesia trade-nya itu adalah Indonesia cenderung mengirim itu produk-produk yang nggak high tech gitu. Sementara Amerika itu volumenya mungkin kecil tapi nilainya besar, tapi high tech gitu. Contoh, kita kirim furniture ke sini. Kita kirim kertas. Jadi tinggi sekali kita produksi kertas-kertas yang dipakai oleh kantor-kantor di Amerika itu either dari Brazil either dari Indonesia. Kemudian produk-produk peralatan gear rumah tangga misalnya. Dan juga produk-produk perikanan cukup tinggi sekali seafood ke Indonesia. Nah, dalam konteks itu berbeda dengan yang Amerika ke Indonesia. Komputer, semikonduktor, teknologi tinggi, yang di tengah jalan, begitu Jepang mengalami blossom, itu diinterupsi oleh Jepang. Jepang masuk mulai mengurangi ketergantungan. Makanya dulu, mobil-mobil Amerika cukup banyak di Indonesia misalnya. Ford, Dodge, dan sebagainya. Tapi begitu Jepang mengalami booming industri mobil, maka mulai pengaruh itu direduksi oleh Jepang. Belakangan terjadi persaingan antara Jepang dengan Korea, barang-barang Korea teknologi tinggi masuk ke Indonesia. Nah, terakhir Cina muncul sebagaimana pernah kita bahas sebagai kekuatan ekonomi yang besar. Nah, Cina yang tadinya dianggap ekonominya hanya ekonomi ya dalam hal menengah bawah, sekarang mulai merambah ekonomi teknologi tinggi. Sekarang untuk kita ketahui misalnya bagaimana Cina tidak hanya mengekspor sekedar kain misalnya, tapi mengekspor 5G gitu ya. Huawei yang jadi problem menjadi problem dagang antara Amerika dengan Cina dan negara-negara barat karena dia lebih dahulu mengembangkan teknologi 5G, dan ternyata banyak sekali
jaringan-jaringan telco di Amerika itu Huawei, dan di Indonesia juga sama. Jadi tower-tower teknologi, tower-tower komunikasi kita di Indonesia itu dulunya kan barang-barang Jerman. Misalnya Siemens monopoli almost, misalnya bagaimana pembangkit listrik di Indonesia, PLTU, bagaimana turbinnya, kemudian juga mempengaruhi, mendominasi alat-alat teknologi komunikasi di Telkom. Sekarang almost itu Huawei yang masuk. Artinya apa? Cina berhasil mengambil lagi, mereduksi peran Amerika terhadap produk-produk teknologi tinggi di Indonesia. Nah, yang menarik, kalau kita bahas kunjungan ini, dua menteri tadi, contoh yang pertama Pak Luhut. Pak Luhut akhirnya datang sebagai Menteri Investasi ke White House, dan diterima oleh Donald Trump yang sedang dalam proses transisi politik. Kalau memang dia tidak melanjut ke second term, artinya yang di dalam itu adalah mengucapkan terima kasih. Jadi menyampaikan pesan terima kasih dari Presiden Jokowi ke Presiden Trump, karena Presiden Trump melanjutkan GSP, jadi General System Preference. Jadi menarik, Indonesia adalah the one and only negara di Amerika yang dilanjutkan GSP-nya. Apa itu GSP? General Preference System ini adalah, sistem preference ini adalah Amerika menetapkan untuk produk-produk item tertentu Indonesia bebas tarif gitu. Jadi kalau kita kirim barang-barang tertentu ada berapa puluh item gitu, nggak ada tarifnya. Sementara misalnya kalau kirim furnitur dari Vietnam atau dari Thailand, selama ini kena tarif. Jadi ketika bebas tarif, sekarang Vietnam ditarif, berarti kan untuk negara Asia Tenggara yang sama, untuk produk yang sama, masuk Amerika, Indonesia nggak kena tarif, barang-barang itu kena tarif. Tapi ketika didalami, kenapa pemerintahan Trump di akhir periodenya memberikan itu? Nah, justru ketika Pak Luhut menyampaikan terima kasih kepada Pak Trump, pesan dari Presiden Jokowi, Indonesia satu-satunya negara yang masih dilanjutkan GSP-nya, sementara negara lain di kawasan, Vietnam, Thailand, Turki, itu diberhentikan, tapi Indonesia dilanjutkan. Justru respon Presiden Trump itu jawabannya personal kepada Pak Luhut. Oh ya, he's good guy, terima kasih, kita lanjutkan lagi hubungan kita. But justru ketika dia respon balik, tanyanya tentang ini, Laut Cina Selatan. Jadi berarti kan ada dimensi geopolitik, geostrategi Laut Cina Selatan, Laut Indonesia Utara, maybe Laut Natuna Utara, yang menjadikan kita memiliki bargain dagang terhadap Amerika. Menurut gue itu menarik. Bahwa lagi-lagi bahwa ini kan klasik ya. Itu di jurnal-jurnal masih Laut Cina Selatan namanya. Bukan, ya maksud gua posisi geopolitik mempengaruhi insentif kita terhadap dagang dengan Amerika. Jadi menurut gua itu yang terjadi. Okay. Nah ini menarik sekali, dan yang lu sampaikan tadi, gua nggak begitu menguasain ya, maksud gua soal hubungan dagang Indonesia dengan Cina. Tapi kalau lu katakan bahwa misalnya untuk tahun 2020 kita mengalami defisit dengan Cina dan mengalami surplus dengan Amerika. Cuma yang menjadi menarik adalah ketika dialog terjadi antara Menteri Luhut dengan pihak ring 1 daripada White House waktu pemerintahan Donald Trump. Beliau punya hubungan baik dengan Jared Kushner, itu adalah menantu dari Donald Trump, yang memang memainkan Trump menggunakan double track internal diplomacy strategi, satu menggunakan Secretary of State, satu menggunakan Executive Office of President yang dikelola oleh anak menantunya. Istilahnya Pak Luhut itu adalah ya agak dikomplain oleh White House, kalian kok selama ini dekat ke Cina sih gitu. Tapi jawaban Pak Luhut itu menarik. Siapa yang nggak kayak gitu juga, kata Pak Luhut, bahwa kami ya karena dia datang ke kita, kalian aja yang nggak datang ke kita. Kalau kalian datang ke kita kan lain cerita. Kalian Cina datang ke Indonesia itu yang datang langsung Presiden, Prime Minister, Menteri Perdagangan, high level. Sementara Amerika selama 10 tahun belakangan yang dikirim itu tier 2, tier 3 aja pejabat-pejabatnya. Even ketika Presiden Amerika itu orang yang pernah tinggal di Indonesia bernama Obama kan sate bakso kan ada dulu. No, maksud gua ketika melakukan follow up terhadap kebijakan perdagangan Indonesia Amerika yang dikirim itu
pejabat-pejabat level kedua. Nah, maksudnya ketika sekarang itu terjadi high level komunikasi antara Pak Luhut dengan Jared dan langsung tol begitu. Nah, itu kita menyaksikan kan betapa mudahnya menteri kita diterima di White House sebagai utusan dari presiden untuk menyampaikan terima kasih terhadap JSP. Yang kedua, yang juga menarik menurut gue adalah misalnya kemarin kunjungan Menteri Edi Prabowo, Menteri Kelautan ke Hawaii. Ya, di situ saya lihat Paman tuh. Ya, itu kan iya betul bahwa Paman ada di mana-mana saya lihat. Ya, ada di mana-mana. Jangan-jangan ada di bawah nih. Iya. Jadi memang kebetulan teman-teman di KKP meminta bantuan kepada saya untuk meng-LO-kan kunjungan itu. Kebetulan saya ada di Amerika dan pernah di sana ke komunikasi, ya sama juga saya membantu untuk mengontak Oceanic Institute-nya, institusi-institusi yang ada di Amerika, bersama-sama dengan pejabat yang ada di sini ya. Kalau itu dengan konjen kita di LA dan konjen kita di San Francisco. Nah, saya mau ceritain substansi kunjungannya. Apa yang dilakukan misalnya, lagi-lagi itu teknologi tinggi. Ternyata, gue juga baru tahu belakangan bahwa Indonesia itu adalah eksportir udang terbesar ketiga di dunia. Berganti-ganti antara Indonesia dengan India. Tapi nomor satunya adalah Cina. Dulunya Indonesia pernah menjadi eksportir udang budidaya terbesar. Swasembada udang ya. Ya, jadi dulu kalau zaman di Pasena dan sebagainya ya. Dulu produknya adalah udang windu. Tiba-tiba udang windu ini jadi tidak populer. Ternyata diganti oleh udang faname. Udang windu itu dia hanya hidup square di bawah, ternyata melata. Udang faname itu hidupnya kubik. Dia bisa berenang-berenang sehingga satu kolam dengan ukuran yang sama, produktivitas udang faname itu jauh lebih besar daripada udang windu. Maka selama 20 tahun terakhir akhirnya surut dan matilah Indu dan faname itu berkembang pesat dan jadi produk unggulan kita untuk ekspor. Asalnya ternyata dari Hawaii. Nah, ada di situ Oceanic Institute yang merupakan pusat pembreedingan hatchery dan riset molekuler terhadap udang-udang seluruh dunia. Udang itu ternyata punya sifat-sifat unggul yang harus dikembangkan, tapi di satu sisi yang lain dia memiliki penyakit yang rentan. Maka dari itu kalau lu mau memiliki satu tambak udang yang baik, lu harus memiliki bibit unggul daripada indukan udang. Nah, ternyata Indonesia itu nggak punya, namanya GPS, Grandparent Stock udang. Grandparent Stock udang kita itu impor dan almost majority itu dari Hawaii. Nah, ini yang ingin diselesaikan oleh pihak pemerintah Indonesia, bagaimana membangun Broodstock Center bersama Indonesia Amerika, teknologi tinggi, karena itu tidak kerja nelayan lagi, sudah kerja saintis. Jadi itu bagaimana genetik udang itu, bibit itu di coding, kemudian dalam setiap periode karantinanya ada 100 hari pertama, 100 hari kedua, 100 hari ketiga. Nggak bisa kita masuk ke dalam tempat karantina itu, karena kalau kita masuk ke sana, kena sedikit kuman bisa mati proses itu, dan menciptakan GPS itu setahun. Nah, itulah yang dilakukan oleh Menteri Edi ke sini, dan untuk membuat itu Broodstock Center bersama Indonesia Amerika itu dengan mekanisme kepemilikan bersama secara genetiknya. Jadi kalau kita menemukan satu genetik khusus, maka itu akan milik bersama. Di sisi yang lain kita bisa mengakses kode genetik yang sudah dimiliki oleh mereka sepanjang riset 30 tahun. Mereka mengembangkan riset high-tech di bidang biomolekular udang yang dipusatkan di Hawaii. Jadi kerja ya, bukan belanja-belanja ya situ ya. Ya, maksud saya ada dua aktivitas. Aktivitas utamanya itu, tapi ternyata Jody Bom di Indonesia begitu pulang ada aktivitas belanja yang dilakukan pasca dinas waktu nunggu penerbangan pulang, dan diterjemahkan oleh penegak hukum sebagai pelanggaran. Nah, itu kan kita nggak bisa komentar ya. Itu kita serahkan kepada penegak hukum, terutama KPK, dan Pak Edi-nya juga sudah menyampaikan statement yang gentle, beliau tidak lari dan akan mempertanggungjawabkan, dan dia juga sudah meminta maaf kepada Presiden dan Pak Prabowo juga. Dan saya pikir saya tidak bisa komentar lebih terhadap itu. Di sisi yang lain tentunya beliau juga akan mempersiapkan tim hukum KPK dengan
harus bekerja juga untuk membuktikan aspek material. Sementara di sisi Pak Edi kan bagaimana membuktikan apa istilahnya itu presumption of innocent ya, azas praduga tak bersalah itu tetap ada. Jadi intinya adalah kunjungannya itu tetap hubungan dagang gitu loh, ya. Tapi itu bisa menggambarkan hubungannya kalau udah Indonesia sama Amerika itu pasti hubungan teknologi yang tinggi. Ketergantungan kita dengan Amerika itu pasti. Nah itu menggambarkan lagi apa yang udah pernah kita bahas dulu, bahwa keunggulan daripada Amerika itu adalah inovasi. Bagaimana teknologi itu dikembangkan sebagai produk daripada pengetahuan, akhirnya masuk ke sektor swasta, menjadi inovasi entrepreneur, dan itu mendapatkan keuntungan. Sementara ini kita kembali ke kuliah kita yang awal dulu, American Entrepreneur. Nah, artinya sementara di kita itu yang gua pikir ya pelajaran berharga juga ya, bahwa taruhlah GSP diperpanjang gitu. Cuman kan produk yang kita kirim ke Amerikanya produknya yang nggak produk high tech. Beda, Cina udah bisa. Lu bayangin mengirim 5G ke tower-tower di kampung-kampung Amerika. Jadi itu kan yang jadi problem dan akhirnya di-ban oleh Trump waktu itu. Dia menganggap bahwa di belakang tower-tower 5G itu ya ada intercept yang tercoding dengan intelijen daripada Partai Komunis Cina gitu. Dan akhirnya dia mentersangkakan anak dan direktur daripada Huawei misalnya di Indonesia, di Amerika. Kemudian melobi sekutu-sekutunya yang Western country untuk juga memperlakukan hal yang sama. Jadi, ini balik ke soal udang tadi. Gimana? Memang research itu memang udah berjalan bertahun-tahun di Amerika berarti. Jadi itu menarik ya, Mas. Gua juga kaget juga gitu. Karena udang kan sangat rumit kan, memang budidaya ya. Gua gini loh. Gua pikir tuh bisnis udang tuh biasa aja gitu, kayak kita bisnis ikan mujair sama bisnis ikan lele gitu. Ya udah indukannya lu pija-pija dapat masuk, datang beda. Jadi udang itu ada 3 gamenya gitu. Game pertamanya adalah breeding. Bagaimana lu bisa memiliki indukan yang baik, kandungan proteinnya, kandungan makanannya, enak, besar volume dagingnya, dan dia bebas dari, yang kedua, dia bebas dari penyakit. Ternyata udang itu sangat sensitif dengan penyakit. Nah, game dulu, udang itu sama kayak lobster. Dia ada di alam bebas. Tapi karena sains dan teknologi, makanya udang itu akhirnya bisa dilakukan hatchery. Di hatchery dari sel gitu loh. Dari sel dibikin jadi baby udang akhirnya dibudidayakan. Nah beda dengan lobster. Lobster itu kan babynya ditangkap di alam. Belum bisa saintis itu untuk melakukan hatchery di lab. Walaupun lagi kerja. Istilahnya udang itu kayak ayam kampung lah. Dia ayam hutan. Ayam negeri. Sementara kalau ini nih udah kayak ayam buras gitu loh, ayam negeri namanya ayam Jakarta. Negeri. Di kampung ayam kita ayam buras namanya. Iya. Jadi itu ya. Nah, dalam melakukan itu yang ketiga baru dia proses budidaya, ditambak-tambak. Jadi makanya kalau kita perhatikan misalnya tambak-tambak udang tuh beda kan dengan kolam di kampung gitu, di tabe. Tabe lu masukin aja ikan mujair, lu nggak perlu memelihara aerasi dan sebagainya. Nah kalau udang kan nggak bisa. Nah itulah yang kalau kita bandingkan misalnya dengan Cina dan India, ini contoh ya. Sekarang angkanya ya di dunia itu eksportir udang terbesar itu adalah Cina, nomor 2 India, nomor 3 Indonesia. Ada di bawah nih, mulai yang nyodok namanya Ekuador. Nah Ekuador ini negara ekuator. Dan katanya paling bagus bisa membayangkan kenapa di Amerika itu nggak bisa orang tambak udang. Di sini kan 4 musim. Begitu udah mulai musim dingin, winter ya udangnya mati. Beku. Nah kalau kita kan enggak. Sepanjang tahun itu adalah orang bisa melakukan kegiatan penambakan udang gitu. Jadi mereka bisa research di Hawaii tapi budidayanya nggak bisa mereka lakukan. Nggak bisa optimal untuk dilakukan. Jadi lahan terbatas. Sementara kan kebutuhan orang makan udang di dunia itu kan besar ya, seafood itu ya. Karena kan kalau kita bicara jadi kalau kita bicara industri seafood gitu yang gua paham itu ya ada 2 gamenya. Pertama game daripada capture yang ditangkap di alam, yaitu
game keseimbangan. Jadi diatur oleh komite sains berapa ini. Misalnya tuna, ya dia tuna di dunia ini berapa maksimumnya, berapa allowable catch-nya secara sustainable. Nah nanti itu saintis-saintis tuh Pak, ahli-ahli biologi, ahli perikanan bilang, oh di dunia ini ada beberapa organisasinya itu nih. Ada di Southern Pacific, ada di Tuna Komite, ada di North Pacific, kemudian ada yang di Atlantik, ada yang di India. Nah, itu tuh bersidang layaknya WTO atau misalnya diplomat-diplomat bersidang menentukan berapa Indonesia mendapatkan kuota untuk ngambil ini, tuna ini. Berapa India, berapa berapa Amerika. Nah, kebelakangan Cina keluar dari semua organisasi itu. Jadi kalau lu ngambil anggota organisasi, mengambil di luar kota, lu udah dianggap ilegal, pidana. Tapi lu kalau nggak anggota organisasi, ya udah, lu bisa ambil semau lu aja. Tapi problemnya, lu nggak bisa melakukan kegiatan dagang untuk bidang perikanan tangkap di seluruh dunia, di luar anggota itu. Tapi ada yang kedua, namanya adalah aquaculture, budidaya. Nah, kalau aquaculture dan budidaya itu, ya sky is the limit, science. Bagaimana lu mengembangkan breeding lewat laboratorium, yang kedua lu kembangkan di aquaculture dan juga pangan, pangannya gitu. Nah, pangannya itu pakan. Nah, pakan itu kan akhirnya sains lagi. Bagaimana lu bisa menciptakan bahan makanan yang membuat optimal tumbuhnya ikan atau produk perikanan di kolam-kolam. Ya, kira-kira seperti itu, Ri. Ya, jadi memang ini kalau ini rumus lagi ya. Berarti kalau hubungan Indonesia ke Amerika itu teknologi ya gitu ya. Kalau kita ke mereka itu biasanya produk-produk yang ya seperti udang. Nah, itu kan lucu, Ri. Itu kan contohnya dari case udang ini aja ya. Itu udah nampak loh bahwa teknologi tingginya, breedingnya, GPS-nya, namanya grandparent stock itu Hawaii yang punya Amerika. Dikirim ke Indonesia, dia dikawin-kawinin jadi parent jadi anak yang dikirim ke tambak-tambak, dibesarin. Nah, kalau sekedar ngasih makan udang kan, ya bisa lah kita bertani kan, bertambak kan. Tapi nanti makannya, ada lagi namanya Artemia namanya. Nah, Artemia itu semacam hanya ada di Amerika juga, di Arizona. Jadi di Salt Lake City. Jadi di Salt Lake City itu ada danau yang danaunya asin gitu, kadar garamnya tinggi, dan di situ hidupnya Artemia. Nah, Artemia ini yang menjadi sumber utama protein untuk pangan si pada udang tadi, diimpor lagi ke Indonesia. Nah, maksud gua, jadi gitu-gitu ya. Jadi begitu udah teknologi tinggi kita impor, begitu kita teknologi rendah gitu loh, bro. Nah, maksud gua, mungkin refleksinya adalah bagaimana kita ke depan itu menerabas ini ya, mau nggak mau innovation nggak bisa gitu ya. Gimana ya, agak nggak tampak mungkin di awal gitu. Tapi udah sadar sebenarnya caranya, ya udah bener misalnya dikirim LPDP misalnya ke luar negeri gitu. Tapi kan harus jelas juga pengiriman beasiswa itu kemana, kampus apa, belajar apa, setelah pulangnya ngapain. Dan mesti connect lagi sama industri kita. Sehingga dia bisa menghasilkan produk yang menguasai dunia. Sehingga Indonesia itu punya globalisnya sendiri gitu loh, Ri. Nah, problemnya kan punya nggak kita globalis? Punya nggak? Jadi kita nggak punya, karena kalau globalis itu memang dia bisa dapat margin besar. Ya itu satu perdebatan di ekonomi politik ya. Kalau lu bisa menjadi satu produsen aja, misalnya ini, kita bisa jadi produsen satu produk yang menguasai pasar dunia, itu udah sky is the limit. Karena marketnya tidak hanya negara gitu, lintas negara. Jadi pertanyaan gue sebenarnya, lu berapa lama belajar udang, makanan laut? Kayaknya paham betul lo dari A sampai Z nih. Iya gimana ya, gue nih orang tuh ada macam-macam ya. Sekarang kan ada perdebatan di bidang ilmu pengetahuan. Apakah ada dua aliran lah. Satu orang alirannya spesialis gitu. Satu orang itu alirannya generalis kan. Nah, jadi kalau spesialis itu ada lagi penganut mazhabnya. Nah, gue memang penganut mazhab generalis nih. Jadi bagi gue tidak ada tuh pemisahan antara orang, gue senang matematika, tapi gue senang politik, gue mempelajari kebijakan publik, kemudian gue senang sama sekarang marine biologis misalnya, perdagangan ya itu hal yang
Ya ngapain lu harus mengotak-ngotakkan? Jadi kalau lu tanya itu ya mungkin. Enggak, pertanyaan gue berapa lama Paman bisa menceritakan ini semua nih? Butuh berapa waktu, berapa lama Paman melakukan observasi, belajar, Ya riset? kebetulan kan gini, pihak apa namanya Direktorat Budidaya di KKP tempo hari itu kan komunikasi dengan saya untuk kerjasama dengan Oceanic Institute itu. Nah kan mau nggak mau gue pelajarin, gue ngomong apa sama mereka di sana, iya kan? Iya kan gue pelajari, ternyata. Udang. Iya kan gue pelajari, Kalau nggak ya tahu. gue pelajari, misalnya LOI-nya tuh apa yang dibikin, kemudian perjanjiannya seperti apa. Oh, broodstock center, broodstock itu pun kosakata yang orang Inggris pun nggak banyak yang tahu. Orang yang dalam peradaban Western English language ya, karena broodstock itu adalah pusat pembibitan gitu, ya kan. Nanti ada lagi Woodstock, ya kan ya. Jadi Woodstock, ya, yang gue omongin Woodstock itu konser musik. Broodstock itu adalah pusat pembenihan, tapi secara teknologi bukan alami. Jadi lu kalau bayangin tuh ya, waduh gua tuh kagum sendiri gitu. Jadi mas gua, jadi bos dari laut bro. Jadi kenapa Hawaii? Itu dia menarik lagi. Tanya kenapa? Kan gue bilang kenapa nggak di Indonesia nggak bisa bikin gitu? Emang nggak bisa gitu? Ada jawabannya juga. Jadi mereka mengatakan bahwa di Hawaii itu adalah banyak sekali terdapat titik-titik sumber laut kuno dan virgin. Yang itu airnya itu belum terkontaminasi, itulah air laut murni. Nah itulah paling baik kalau kita melakukan breeding udang, ngambil airnya. Rupanya bos, broodstock center itu dari pinggir laut, di pinggiran Hawaii, 45 menit dari Hawaii. Jadi kalau Hawaii itu 4 jam udah selesai dikelilingin tuh pulau Oahu itu. Nah ini 45 menit, jauh kan? Air dari pusat kira-kira 200 meter dari laut ditarik bro. Kemudian ditanamlah air itu ke dalam tanah 150 meter. Nanti dibikin filtrasi bro. Air-air itu ada filtrasi, metodologi filtrasinya. Sehingga sampai ke dalam lab. Di dalam lab itu luasnya 15 hektar. Ada chamber-chambernya. Chamber 1, chamber 2, chamber 3. Nah, untuk begitu air udah murni baru masuk tempat pembibitan. Pembibitan itu tuh ini. Jadi ada kode, jadi tuh ada marking. Jadi bibit-bibit udang tuh di marking bos, dicatat dengan detail sifatnya ini, dimasukkan komputer, ada softwarenya lagi. Jadi nanti begitu di ujung yang terbaik lah yang dikawinkan. Jadi tidak di ujungnya begitu udah mau masuk breeding, yang bisa dikawinkan adalah hanya yang memiliki sifat unggul. Dari kadar protein dan sebagainya, dan juga dari kerentanan penyakit. Nah, setelah itu disimpan kitabnya di lab molekul, bos. Jadi kalau membayangkan itu, lu pernah lihat kayak orang tes swab COVID itu persis. Jadi dia punya 4 mesin PCR, sampai dia bercanda sama kita bahwa ya kalau bapak mau tes PCR sini bisa, mana ini swabnya bisa, karena alatnya itu sama, tapi reagen yang berbeda. Jadi kan sama kan diambil ini udangnya kan genetik dimasukin, tapi mungkin kecap pengocoknya namanya reagen kan, reagennya saja yang berbeda. Nah maksud gua, ya itu lu bayangkan berarti kan harusnya kalau kita ya di dalam industri udang itu ada kayak orang berstandar kerja di lab PCR COVID-19 itu gitu loh. Jadi nggak hanya ngawinin ikan tilapia di Danau Meninjau, nggak gitu atau di Danau Toba. Kan kalau kawan-kawan kita yang gadang di tepi danau kan biasa tuh ngawinin ikan mujair kan. Jadi soal udang ini bukan soal remeh-temeh ya, sama kayak lu bikin misalnya ya, gua bayangkan itu sama kayak lu bikin mutan gitu ya, kalau di film X-Men itu. Jadi gini, lu ingat nggak dulu? Ada debat biologi gitu ya. Bagaimana selanjutnya peradaban manusia kalau orang udah nggak perlu lagi berhubungan badan gitu. Jadi mas gua orang itu perlu kayak domba doli aja bro. Jadi kayak domba doli aja. Jadi kita bisa menciptakan Einstein lagi sekarang. Bisa. Ambil aja genetiknya Einstein terus dikawinin secara lab aja. Nah, udang ini ngawininnya udah nggak ngawinin pakai ini mijah-mijahan lagi, bro. Ngawinnya udah ngawinin genetik, ngawinin di lab. Tapi untuk udang kan nggak ada kontroversi agama, Pak. Iya kan? Tapi kalau manusia ada kontroversi agama. Gua bisa nih, Ri, sebenarnya sekarang teknologi udah bisa bikin baru tanpa mengkloning itu anak lu. Jingga baru bisa dikloning sama dengan genetiknya dibesarin. Tapi kan ada lagi komunitas tertentu di luar komunitas sains kan namanya komunitas agama gitu. Nah, untuk level udang nggak ada perdebatan. Ya untuk dimakan doang ya nggak apa-apa lah gitu loh, bro. Nah, tapi itu belum bisa dilakukan terhadap
Itu yang dilakukan di Hawaii itu. Gitu. Nah kalau kita kan di lokal mungkin masih meja-mejanya tuh meja-meja ya ngawin-ngawinin gitu. Sehingga banyak juga dari paparannya direkturnya itu yang menyampaikan banyak terjadi itu kalau traditional breeding itu ya dia saudara sekandung dikawin-kawinin. Nah kalau saudara sekandung dikawinin kan sifat resesif bisa keluar sehingga gampang. Nah justru di situ ininya ya research itu dilakukan justru untuk menemukan kombinasi-kombinasi yang tepat itu berarti. Nah itulah yang Cina dan India, balik lagi nih, Cina dan India ternyata sudah lebih dulu Pak bekerja sama dengan mereka, bekerja sama lagi nih bro, dengan Hawaii bro, dan membuat broodstock di negaranya masing-masing. Itulah penjelasan kenapa kita disalib oleh Cina dan India, yang tadinya Indonesia itu eksportir pertama udang di dunia, jadi nomor 3 sekarang. Dan broodstock center yang dia dipaparkan, yang dibangun di Cina itu 10 kali lebih besar daripada di Hawaii. Segede hanggar Terminal 3 bro. Gede banget. Yang di Hawaii itu per satu broodstock itu gedenya 15 hektar. Satu tempat itu segede lapangan badminton, tempat kedua segede lapangan badminton gitu. Nah, kalau yang di Cina segede Terminal 3 bandara, bro. Jadi maksud gua ya itu tadi ya. Jadi ternyata sudah sedemikian kompleks juga gitu. Satu industri misalnya makanan bernama udang. Jadi kalau di kita kan levelnya hanya ada pedagang, petambak, kemudian nanti ada penyuplai makanan. Nah, di situ tuh ada di atasnya saintis, Pak. Saintis yang menciptakan udang-udang terbaik. Jadi nggak ada lagi. Nah, sebenarnya di balik visinya itu adalah sebenarnya broodstock itu dibangun ada kandidat di Sumatera. Nah, iya itu mau pertanyaan gua. Nanti kalau lu mungkin nggak Indonesia itu punya jenis udang kayak windu lagi dulu gitu? Mungkin saja. Asal akhirnya gini, kan Indonesia itu menarik ya. Coba lu bayangin globe ya. Indonesia itu kan di tengah-tengah, di tengah-tengah bola gitu ya. Sehingga kan materialnya juga pasti banyak di situ. Kalau kita muterin bola, ya kan, bola tuh lu puter, pasti mineral. Kalau ada pasir di dalam bola, lu puter-puter terus tuh bola, dia muternya di tengah. Lu bisa bayangin kan? Ya. Dia nggak di bawah. Nah, disitulah kita berada. Dan di situ juga laut kita, Pak. Laut kita juga di tengah-tengah. Nah, artinya apa? Kita lego. Berarti, bukan kuat dugaan, sudah bisa dipastikan. Banyak udang-udang liar di luar sana, yang kita belum tahu jenisnya apa, belum punya namanya apa, yang mungkin kita sekedar menangkap. Nah, kalau di Hawaii ini, diambil satu, diteliti gennya, Pak. Diambil satu, diteliti gennya. Itu yang kita nggak punya. Kita punya misalnya udang bagus-bagus di Laut Papua. Diambil aja untuk dijual. Nah, contoh. Ini ada 3 yang gua tahu nih. Sumber peneliti udang kita menemukan ada udang bagus dari Aceh. Satu ada udang bagus dari Pantura. Nah, ini udah masuk kampus nih ya. Di lab-lab di kampus kita juga udah ada. Kemudian udah masuk di Papua. Problemnya, karena kita nggak tekun dari awal, kita udah bisa memetakan genetik udang itu. Tapi problemnya, kita kan nggak punya peta udang terbaik seluruh dunia. Dan kita kan harus mengacu. Kita lihat dulu. Riset 30 tahun udang-udang seluruh dunia ini jangan-jangan udah punya ada sifatnya. Sama. Ya. Kalau udah sama ngapain? Artinya itulah perlunya. Kita punya satu database. Nah, di situ gamenya. Makanya kalau kita buat sendiri, kita nggak akan pernah bisa ngejar. Ini big data udang nih ya berarti ya. Big data udang. Jadi kita nggak pernah bisa ngejar. Jadi kayak orang yang lomba lari, startnya kayak estafet, finishnya kayak sprint. Ya gimana mau menang? Nanti bisa berarti suatu saat bisa dipetain pakai AI segala macam. Oh, tambak ini udang jenis ini, tambang ini udah jenis ini. Persis. Bahkan menarik. Okay. Misalnya Papua, Faname nggak boleh masuk. Itu windu. Di sini yang masuk udang ini. Kemudian di Kalimantan misalnya. Di Sumatera, itu Faname. Karena nanti kita tahu kan. Biologinya, daerahnya, kemudian suplai makanannya. Ya contohnya lah yang Artemia tadi.
Artemia tadi itu menarik, satu makhluk hidup yang adanya itu di Salt Lake City, Utah, bro, Arizona ya. Yang kalau dikasih makan dengan komponen itu, udangnya cepat gede. Nah pertanyaannya lagi, masa nggak ada Artemia di Indonesia? Nah kita lihat kan. Ya, karena kita nggak tahu aja peta keseluruhannya, gitu kan? Nah itu, peta itu genetik. Nah gitu. Kan sekarang itu kan debat apa ya? Kan Harari juga pernah tulis. Ya. Bagaimana sebenarnya ilmu genetika ini juga kontroversi juga berhadapan dengan agama. Ya lu bisa, ya itu tadi. Ya. Kalau udang sih nggak ada masalah gitu, tapi begitu manusia gimana? Iya. Kalau manusia kita punya petanya lah. Iya. Ini Kaukasian di sini apa namanya? Ini Mediterranean, ini apa Arab, ini apa? Iya. Mas, tapi kan lebih detail, maksud gua gini. Iya. Kan kita bisa bikin Soekarno baru, Pak. Kita bisa bikin, katanya bisa bikin Hitler baru, bisa bikin juga Einstein baru, dan debat lagi genetik bisa bikin Nabi Isa baru, Nabi Muhammad baru. Itu kan di genetik kan. Perdebatannya kayak begitu. Ya cuman kan jadi ya gimana bro? Berarti lu nggak perlu menikah lagi nanti, ya kan? Udahlah lu belanja kitab aja nanti. Oh gua mau anak kayak gini, perempuan cantiknya kayak Nicole Kidman, tapi pinternya kayak Madame Curie, iya kan? Iya kan? Kira-kira seperti itu. Tapi apa namanya kestabilan jiwanya seperti Madame Teresa. Iya kan? Nah, cuman apa di udang itu di Hawaii itu udah kayak begitu. Udah kayak gitu. Dan apa namanya kesolehannya seperti Rabiah Al-Adawiyah. Namanya lagi. Nah, di udang udah kayak gitu, Pak. Udah kayak gitu. Nah, itulah yang dilakukan di Hawaii ini. Nah, gitu. Nah, itu yang mau dikerjasamakan gitu loh. Mau dibikin di Indonesia. Dan gue berharap siapapun pengganti Menteri Edi, karena beliau udah mengundurkan diri ya harus melanjutkan ini. Dan itu nggak dikerjain oleh menteri sebelum-sebelumnya, gitu loh. Jadi ya karena dan perintah presiden budidaya. Kan kalau budidaya, gamenya bibit, pakan dan bebas penyakit, 3 aja Pak. Bukannya menteri sebelumnya itu banyak kerjaannya? Ya dia kan rame di media kan, di media. Nah, kita nggak pernah tahu itu kerjanya seperti apa. Iya, kan ini kan maksud gua kita pernah jadi eksportir udang dan kualitas udang kita udah kalah gitu ya. Ini kan sebenarnya ini pekerjaan ini yang menjadi orientasi utama harusnya dari dulu karena kita berpikir kan bagaimanapun sektor industri laut ini lebih produktif dari pertanian pastinya. Ya lu bayangin kalau kita udah pakai teknologi AI, tambaknya segala macam, tiba-tiba makanannya disuplai, ini udang jenis ini di kolam ini nih, makanan disuplai produktivitas kerja kita pasti lebih tinggi. Nah ini kan problemnya di situ. Gua tuh kadang-kadang gimana ya? Ya itulah, kan gua pernah lah di sana dulu kerja 3 bulan gitu, jadi belajar dan bisa punya data-data di situ. Jadi memang menarik sih. Satu sih itu yang gue bilang, satu-satunya kementerian ini ada nama binatangnya Pak, perikanan. Jadi yang kalau kementerian lain kan nggak ada Pak. Dan segala yang ada di laut itu diatur di situ. Tapi apa? Lanjut dulu. Tapi tidak hanya produk perikanan, ada juga kelautan. Dan itu tahu loh, termasuk kita ini, kita bisa nih online sekarang itu ada urusan sama Kementerian Kelautan. Apa? Kalau lu mau masang fiber optik di Indonesia itu mesti ada petanya di zona zona ruang laut. Oh ini untuk lewat kabel ini bisa dilewatin. Oh ini jangan, palungnya dalam gitu kan. Oh kalau lu melakukan penambangan misalnya, penambangan offshore apapun itu materialnya, itu ada tempatnya, diatur juga di situ. Misalnya apalagi terumbu karang, wisata pulau-pulau. Lu kalau mau ke Raja Ampat itu kan ada yang bersih-bersihin Pak. Terumbu karangnya supaya nggak rusak dan sebagainya. Diatur juga. Jadi artinya, dan kita 2/3 kita kan daerah perairan dan laut. Jadi itu sektor yang harusnya tuh, maksud gua gini, itu tuh bisa jadi kayak unggulan Pareto kita di dunia gitu loh Pak. Betul. Apalagi tagline presiden kan negara maritim kan dulu. Iya. Dan Menteri Investasi dan Maritimnya gokil juga kan, powerful. Yang tadi kita udah bahas gitu. Iya. Nah, Alumni Amerika, George Washington, ya kan? Dan sekolah komandonya di Fort Bragg, ya kan? Fort Bragg. Nah, North Carolina. Dan gini Paman, kalau begitu, ya pertanyaannya adalah
apa namanya, memang akhirnya apakah ini bentuk dari dependensi gitu ya, kalau kita baca mungkin teori-teori lama Paman pasti baca seperti Cardoso, Dos Santos dulu kan bicara masalah teori dependensia ya gitu. Jadi apakah ketika melakukan apa namanya ya kerjasama ini bentuk dependensi kita gitu loh di dunia hari ini, bukannya kita harusnya bisa Ya, lebih. gue pikir gimana ya? Mungkin itu saripatinya gue pikir ya. Gue entah kenapa for example. Jadi menurut gue kita harus bisa memunculkan lebih besar lagi satu semangat entrepreneurship di bidang inovasi teknologi tinggi tanpa kita meninggalkan aspek dalam negeri konsumen kita yang besar. Kita bisa menciptakan globalis-globalis yang pasarnya dunia. Nah, kalau itu terjadi, kita bisa bawa capital flow ke dalam, bukan dari investment, tapi dari keuntungan dagang daripada perusahaan-perusahaan kita. Itulah maksud gue, Ri. Beda, gue selalu ulang-ulang kan, beda Amerika misalnya, kapital ini yang masuk ke dia, hasil dari inovasi. Gue selalu bilang itu iPhone lah. Ya, iPhone pabriknya itu dari mana-mana. $1.200. Produk membuatnya itu modalnya kali 500. Dari desain, dari barang, chip, sampai iklan advertisingnya 500. Tapi dibikinnya di Cina supaya biaya karyawannya rendah. Sehingga owner Apple di Amerika punya surplus dari satu Apple itu $700, masuk duit ke Amerika sebagai untung. Itu capital in dari inovasi. Tapi kalau kita ada capital in ke Indonesia dari investment kan, untung orang itu punya lebih-lebih duit, invest ke Indonesia. Nah, kalau kita nggak menciptakan globalis, Pak. Nah, itu yang menurut gua, kita mesti menciptakan globalis. Artinya pas entrepreneur-entrepreneur yang membuat produk yang dinikmati pasar dunia. Dan Cina sekarang melakukan itu. Dia jadi otaknya itu menjadikan negara-negara dunia itu market untuk jualan barang. Barangnya produknya dia. Nah, itu sih maksud gua. Nggak apa-apa juga. Contoh, kita zoom in udang tadi. Dengan udang kita bisa jadi globalis. Menurut gua, bisa jadi globalis. Asal tadi, kita punya broodstock sendiri, dan perintah presiden fokus misalnya. Udahlah, nggak usah banyak-banyak. Apa sih kita produk unggulan kita? Ikan kita apa? Udah, udang. Udah, petakan laut, petakan tempat-tempat tambak, sediakan broodstock, sediakan bibitnya, dan makanannya, ekspor. Dan orang perlu udang di dunia. Dan kita negara yang ada sepanjang tahun bisa menambah udang. Loh, kalau di Amerika di sini begitu winter 4-5 bulan kosong tuh beku. Oke. Dan dorong entrepreneur lokal untuk rantai produksinya dari A sampai Z gitu ya di Indonesia kan. Oke, ini menarik. Kira-kira gitu. Innovation and entrepreneurship. Berarti kita artinya ya keresahan gue ya itu tadi bahwa ketika kita tidak berbasiskan kepada inovasi ya jangan mimpi jadi globalis. Ya udah, capital flow masuk ke Indonesia itu jadi investasi, bukan capital flow sebagai keuntungan dagang kita. Cerdas lu. Nah, itulah kira-kira konsep. Oh, udahlah, nggak mempan lu puji-puji gua. Kira-kira gitu. Iya. Menarik, Paman, menarik. Kira-kira apa pesan-pesan hikmah dari Paman untuk malam hari ini? Iya, kalau hikmah itu apa ya? Ya, maksud gua, ya itu tadi menurut gua itu bahwa kita itu sebenarnya punya potensi yang masih banyak belum kita garap. Tapi bagaimana kita menciptakan produk unggulan dalam negeri yang menghasilkan surplus ketika dia di luar negeri oleh entrepreneur kita yang membuat brand dan produk pasarnya pasar dunia. Nah, itulah, dan itu mau nggak mau tuh ya kombinasi semua gitu, policy-nya berpihak, kemudian ada saintis dan riset yang ada gitu ya. Karena nilai lebih yang ditawarkan oleh inovasi teknologi itu lebih besar daripada sekedar kalau dia nilai lebih yang dihasilkan oleh ekonomi tradisional. Ya, kuncinya ada di pusat-pusat research dan inovasi kita. Kita kan udah keluar banyak tuh duit di LPDP segala macam tuh ya. Betul. Nah akhirnya bro liar lepas. Sorry ya. LPDP bagus sekali program pada zaman Pak SBY dan Bu Suryani yang menginisiasi itu. Tapi kenyataannya begitu pulang banyak teman-teman LPDP gue keluarnya tuh di private company, dibajak Pak. Dow unicorn ambil, ada perusahaan-perusahaan konsultan asing ambil, nggak diikat. Nggak ada yang jadi researcher. Nggak diikat juga. Ya, nggak banyak ya, bukan nggak ada. Beda kan kalau nggak mainstream. Contoh ya,
profesor yang jadi tersangka di Harvard itu adalah profesor keturunan Cina, Pak. Yang dia dikirim ke sana 30 tahun yang lalu akhirnya jadi warga negara Amerika dan akhirnya jadi profesor, dia rekrut researcher Cina di mainland untuk menjadi bagian riset itu gitu. Nah, itu yang tadinya gue bayangkan akan terjadi kalau kita melakukan kerjasama ini. Bagaimana kita menciptakan kerjasama jangka panjang, punya nanti anak muda ahli genetik, ahli breeding, ahli makanan, ya, ahli penyakit, dan berkolaborasi terus. Nah, lama-lama kan Unan punya sendiri itu Sumatera, ya kan. Kemudian di Jawa nanti ada sendiri untuk di Pantura misalnya, dia mau mungkin di Unpad untuk di Tasik dan sekitarnya, ya kan. Nanti untuk di Unhas ada di situ lagi untuk daerah di Sulawesi. Ya itu makanya gue bilang tadi, bukannya negara kita tidak melakukan investasi, ada. Ya tapi ya itu tadi, setelah pulang kerjanya di World Bank gitu kan. Itu maksud gua. Pulang kerjanya di ADB. Itu tadi memang yang gua lihat ya, kita mesti menciptakan globalis sehingga capital in kita adalah surplus keuntungan dari kita berdagang barang dari Indonesia, bukan capital in dari ada kawan gua PNS mundur masuk World Bank sekarang, mundur dari PNS sudah disekolahin dengan negara sebelumnya. Nah, coba bayangin. Dan ya itu faktanya, investasi negara di dalam bidang research dan inovasi ini Dewan Riset Nasional juga dibubarin kan baru tadi pagi kan. Tadi pagi ya cuma mungkin karena sudah ada BRIN. Gua pikir itu karena udah ada BRIN. Udah ada BRIN. Pak Menteri Bambang Brojonegoro ini ya. Oke, ada BRIN, Riset Indonesia ya. Oke Paman, terima kasih sudah berbicara banyak. Hari ini kita harapkan inovasi kita, ya kalau gue sih selalu percaya ya, seperti yang pernah kita omongin sebelumnya ya, bahwa inovasi itu basisnya adalah society. Jadi kalau udah menjadi bagian dari kultur masyarakatnya, ya jadinya bakal lebih memungkinkan inovasi itu dilakukan. Oke Paman, terima kasih. Kita jumpa lagi di Paman Sab Live lagi minggu depan kayaknya di Total Politik ya. Kita kemarin tagline baru Total Politik apa? From prejudice to curiosity. Ya. Mari kita terus mengembangkan rasa ingin tahu. Karena rasa ingin tahu itu adalah awal dari knowledge dan awal dari cinta. Jadi kalau lu punya knowledge pasti lu ingin tahu terus. Sama juga kalau jatuh cinta. Dia lagi ngapain ya? Iya. Kalau prejudice itu posesif dan baperan, cemburuan. Baperan dan bazaran. Nah. Ini laki gue pasti lagi ini nih gitu kan, lagi sama cewek-cewek nih. Nah begitupun lakinya juga. Ini bini gue nih pasti nih lagi ini nih jalan sama laki-laki lain gini gitu. Jadi prejudice dan curiosity ini dua hal yang berbeda gitu. Jadi marilah kita menjadi orang yang punya curiosity gitu kan, untuk meninggalkan berbagai macam prejudice di dalam politik kita. Oke, Pak Gori. Ada yang banyak juga Mas Topo tuh yang ini melakukan polling tertutup gitu. Paman sebaiknya berkumis atau tidak? Bagusnya gimana? Kumis saja. Kumis saja ya. Oke, ya, kumis saja udah cocok itu udah. Biar lebih paman auranya gitu loh. Oke. Ya kalau nggak berkumis kan bisa aja kakak gitu. Berkumis sudah sah Paman. Bisa bang gitu kan. Siapa tahu kan. Rezekinya sama kumis-kumis yang lain kan, kita nggak tahu kan. Mas Adam. Oke, sampai jumpa di Total Politik berikutnya. Produced by Total Politik and powered by haluan.co.